Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita di tengah kondisi yang cukup menyulitkan bagi kita untuk beraktivitas pada saat ini. Tapi itu bukan halangan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Ketika kita bisa bangun tidur kembali, itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya bagi kita sebagai seorang muslim, maka itu harus kita manfaatkan agar kita bisa menambah kembali amal soleh pada hari itu. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua amal ibadah Allah lipat gandakan. Maka sungguh rugi kalau misalkan kita di bulan Ramadan hanya menjalani Ramadan ini dalam keadaan santai-santai saja, ya. Maka ketika Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, dibangunkan kembali di pagi hari, maka itu adalah kesempatan kita untuk kembali menambah amal-amal soleh kita pada hari itu. Nikmat Allah sangat banyak yang bisa kita rasakan. Nikmat bisa melihat, kemudian nikmat bisa mendengar, menghirup kembali udara segar. Karena pada hari-hari ini kita bersyukur juga, ya, banyak bisa menghirup udara segar, ya. Polusi berkurang saat ini sehingga udara lebih bersih daripada sebelum terjadinya kondisi seperti ini, ujian, yaitu pandemik COVID Corona 19. Maka ketika kita bisa menghirup udara segar, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian kita juga bisa bertemu kembali bersama orang tua, melihat kembali wajah orang tua kita, ya, kemudian bisa menggerakkan jari jemari kita, kaki kita masih bisa berjalan, maka itu adalah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya bagi seorang muslim, semua nikmat itu adalah untuk tambahan amal soleh kita kepada Allah. Tentunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah buku yang sangat menarik. Ini buku ditulis oleh Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Judulnya adalah Belajar Karakter dari Para Nabi. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara bersyukurnya dua orang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua adalah dari Nabi yang terakhir, Nabi yang Allah utus untuk seluruh manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, untuk kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka minimal harus ditunjukkan dengan 3 cara. Sekali lagi, bentuk syukur kita kepada Allah minimal harus kita lakukan dengan 3 cara, ya, 3 cara. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yaitu mengakui bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi sekali lagi kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan saat ini, ya, bahkan yang akan datang, ya, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi semua yang kita rasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara bersyukurnya adalah dengan lisan. Jadi tadi yang pertama dengan hati, mengakui semua pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui
Ya, setelah mengakui dengan hati, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita dipuji oleh seseorang, ya, wah hebat ya kamu, orangnya menyenangkan, orangnya cerdas, pintar dan sebagainya. Maka ketika kita mendapatkan pujian seperti itu, kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang telah memberikan kita kecerdasan, Allah lah yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan itu semua, bukan karena kehebatan kita. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah bersyukur dengan amal, yaitu melakukan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 3 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah mengakui dengan hati bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk syukur kita adalah dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur yang ketiga adalah dengan melakukan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bentuk syukur, ya, mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Baik, sekarang mari kita belajar bagaimana 2 orang nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia, yaitu Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini hidupnya sangat panjang, ya, bahkan sampai ribuan tahun. Yang kita tahu mungkin Nabi Nuh itu 950 tahun, tapi itu adalah baru usia dakwahnya. Usia dakwahnya 950 tahun, belum ditambah dengan usia sebelum kenabiannya, ya. Karena rata-rata seorang nabi diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahunan. Ya, kalau ditambah 950 ditambah 40 tahun saja sudah 990 tahun. Belum kemudian nanti Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir yang sangat besar, kemudian semua orang-orang kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh masih tetap hidup. Kesimpulannya bahwa Nabi Nuh alaihissalam mempunyai usia yang sangat panjang, di atas 1000 tahun. Ya, dan dakwah Nabi Nuh itu bukan dakwah yang gampang. Justru lah Nabi Nuh itu oleh kaumnya
tidak diakui sebagai seorang nabi, bahkan dianggap sebagai mendustakan, ya, orang yang suka berdusta. Maka ya Nabi Nuh ini, ya, di tengah penderitaannya, di tengah kesusahannya berdakwah kepada kaumnya, tetapi ternyata Nabi Nuh membuktikan kepada kita bahwa beliau tetap menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesusahannya. Maka ini menjadi sebuah alasan, ya, tidak boleh menjadi alasan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur di atas kesusahannya. Misalkan, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah ketika rezeki saya sedang sempit, ya, ketika sedang kesusahan. Maka ini bukti bahwa Nabi Nuh alaihissalam di atas kesusahannya mendakwahi kaumnya selama 950 tahun, tetapi Nabi Nuh tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara bentuk rasa syukur yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah melaksanakan tugas dakwah, mengajak manusia agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tugas ini sangat berat, apalagi harus berhadapan dengan umat yang sedemikian keras hatinya, sehingga sangat sulit ajakan dakwah masuk ke dalam hati mereka. Bahkan Nabi Nuh dilecehkan dan dihina dengan kata-kata yang amat menyakitkan. Namun ternyata semua itu dihadapi oleh Nabi Nuh dengan penuh kesabaran, istiqomah, ikhlas, hingga ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Nuh berdoa, qala rabbi'nsurni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Nah, kemudian di dalam hadis dari Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menamakan Nuh sebagai hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah. Karena apabila telah datang waktu sore dan pagi hari, dia berkata, Maha suci Allah, ketika kamu berada di waktu sore dan di waktu subuh, dan baginya lah segala bunyi di langit dan di bumi, ketika berada di petang hari dan ketika berada di waktu zuhur. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Kemudian gambaran bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Baihaqi dan Hakim. Ya. Apabila Nabi Nuh telah mengenakan baju dan menyantap makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakanlah dia hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Nuh mengenakan baju dan menyantap makanan, maka Nabi Nuh memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menjadi amat bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta umatnya yang beriman dari bencana banjir yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya hingga hari ini. Karena itu pun kita harus bersyukur atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apalagi kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian amat berarti pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam untuk kehidupan kita, ya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, bentuk syukur Nabi Nuh itu adalah bahwa Nabi Nuh ketika akan melakukan aktivitas kebaikan, maka Nabi Nuh dia akan mengucapkan memuji Allah terlebih dahulu, ya. Minimal, ya, ketika mau memulai aktivitas apapun itu, maka Nabi Nuh memulainya dengan memuji Allah, ya. Mau memakai baju, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika akan minum, ketika akan makan, ketika akan bepergian, dan intinya adalah semua aktivitas yang akan dilakukan oleh Nabi Nuh itu senantiasa diawali dengan
memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh, yaitu untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, termasuk dalam kondisi sekarang ini ya, di tengah kondisi wabah ini kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertemu di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita untuk menambah amal-amal soleh kita ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana bentuk syukur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berdiri untuk sholat dari waktu malam hingga pecah-pecah kedua kakinya. Maka Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu, baik yang telah terdahulu ataupun yang akhir, yang baru lalu." Kemudian Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuro ya. Apakah aku tidak boleh ya kalau aku ingin menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Jadi bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad melaksanakan sholat malam, qiyamul lail atau tahajud ya. Ini di poster belakang Bapak ini ya. Nah, ini adalah keseharian Rasulullah selama 24 jam ya. Kita bisa melihat bahwa Rasulullah itu memulai tahajud dari mulai sekitar pertengahan malam ya. Jadi sekitar jam 11 ya, jam 11 Rasulullah sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud sampai menjelang subuh. Dan jangan ditanya ya betapa panjangnya bacaan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah melaksanakan sholat ya, satu rakaat panjangnya sungguh luar biasa ya. Rakaat pertama yang dibacanya setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian ditambah surat Al-Imran 200 ayat. Kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nisa 176 ayat ya. Hampir 5,5 juz satu rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau satu juz 30 menit ya, berarti 5 juz 5 dikali 30 100, 5 kali 3 150 menit, berarti hampir berapa ya, 30 menit dikali 5 ya, 2 jam, 2 jam setengah satu rakaatnya ya. Ini sungguh luar biasa ya. Makanya Aisyah tadi memprotes ya, kenapa sih ya Rasulullah engkau melaksanakan ini semua? Engkau kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, bahkan engkau sudah dijamin surga. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mensyukuri semua bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah melakukan sholat malam yang sangat panjang, yang sangat luar biasa sekali ya. Demikian ya para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh dua orang nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita simpulkan bahwa Nabi Nuh bentuk syukurnya kepada Allah adalah dengan senantiasa memuji Allah dalam setiap aktivitas ya. Apapun aktivitas, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak, maka Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi Muhammad kita belajar bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Muhammad mewujudkan bentuk syukurnya atas segala kenikmatan yang Allah berikan adalah dengan melaksanakan sholat yang panjang ya. Mudah-mudahan kita semua
ya, bisa meniru apa yang dilakukan oleh dua orang nabi yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi bagian orang-orang yang soleh dan solehah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan ya Allah, cahayailah hati-hati kami dengan iman. Ya Allah, cahayailah hati-hati kami dengan Islam. Ya Allah, cahayailah hati-hati kami dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.